Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Baik, kita mulai dari kaidah yang ke-10 pada buku tersebut, yaitu firman Allah tabaraka wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yansurannallahu may yansuruh. Pendek-pendek. Wa la yansurannallahu may yansuruh. Dan sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Iya. Kuda bicara ugi, majeppu puang Allah Ta'ala, tonge-tongengi, pastiki, na tulung, tau tulungengi agamana. Pertama, ayat mulia ini berisi janji Allah. Janji dan jaminan pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menolong hambanya yang sungguh-sungguh menolong agamanya. Di sini kalau kita menyinggung dari segi bahasa Arab, di sini Allah menggunakan dua huruf penguat, penegasan, huruf lam dan huruf nun. Wala yansurannallahu. Betuana majeppu tongetongeng, aro majeppu tongetongengi pastiki puang Allah Ta'ala na tulungi tau tulungengi agamana. Janji pasti dari Allah. Yang kedua, kita semua tentu yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah dalam hidup ini. Ya, para lumana kiri tulun ripuang Allah Ta'ala, baik dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, untuk memenangkan agama Allah, mengalahkan musuh-musuh Islam yang selalu mengganggu Islam dan umat Islam. Tidak bisa kalau bukan dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam pribadi kita hanya merasakan kebahagiaan. Ya panadule bahagia tonget-tongeng, malebih tonget-tongeng, nareko natuluk kipuang Allah Ta'ala. Orang yang tidak ditolong oleh Allah itulah yang selalu susah karena dunia. Percayalah Bapak, Ibu, toma lebih kung kehadere. Kalau kimisengi natuluk kipuang Allah Ta'ala tahu de, penedingi kiatita. Kau malu molade ki masussa gara-gara lino, bingung gara-gara lino, cemas gara-gara lino, tandrai makedade natuluk kipuang Allah Ta'ala. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Kalau mudah cekcok, mudah tidak harmonis, selalu saling berkata kasar, seisi rumah, itu tanda tidak ditolong oleh Allah. Dan begitulah dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, kalau selalu kacau,
berarti kita belum ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena berarti kita perlu mengoreksi diri. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang menolong agama Allah? Karena janji Allah adalah janji pasti. Wala yansurannallahu may yansuru. Sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Poin yang ketiga, bagaimana yang dimaksud menolong agama Allah? Fakolga dia senget tulung ya agamana puang Allah Ta'ala. Ya dia senget tulung ya agamana puang Allah Ta'ala. Ya naritu ripugau iparentana puang Allah Ta'ala. Ripajai papisangkana puang Allah Ta'ala. Dan dia dakwah toy, dia pengajaran toy, dididik toy, keluarga ta pada tarupa tahu serekwa mengi, na fugau toy parentana puang Allah Ta'ala, na pajai toy papisangkana. Itu yang disebut menolong agama Allah. Kita tidak rela melihat agama Allah diinjak-injak. Kita tidak rela dosa merajalela pada rumah tangga kita. Pada lingkungan kita mesti ada usaha maksimal untuk memajukan agama Allah, untuk menghentikan dosa, membendung dosa. Itu namanya menolong agama Allah. Kalau tidak, berarti kita tidak menolong agama Allah. Orang yang malas ke masjid, sholat berjamaah, berarti tidak menolong agama Allah. Orang yang mampu lalu tidak berkurban nanti pada Idul Adha, mohon maaf, tidak menolong agama Allah. Tapak para Islami menitabungata. Jadi epanak koroba. Iya. Kalau kena tulu puang Allah Ta'ala korobaki. Salah satu bentuknya menolong agama Allah. Berkurbanlah. Berkurban. Iya. Orang yang tidak baik akhlaknya tidak menolong agama Allah. Orang yang tidak mau belajar Islam tidak menolong agama Allah. Dan seterusnya. Orang yang melihat-lihat anaknya tidak bangun sholat subuh, tidak ke masjid. Orang yang pamer aurat. Pokoknya semua pelanggaran itu namanya tidak menolong agama Allah. Berarti tidak bisa ditolong oleh Allah. Nah sebab menurut dia ia tahu ditulungnya di puang Allah Ta'ala, tahu tulungnya mi agamana. Begitu para jamaah sekalian. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Muhammad ayat 7, Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk diberitahu sebagaimana janjinya pada surah Al-Hajj ayat 40 ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, singinna tomatepe, intansurullaha yansurkum. Narekomu tulung ya agamana puang Allah Ta'ala, na tulu toko tu puang Allah Ta'ala. Coba. Orang beriman disuruh membuktikan imannya dengan menolong agama Allah supaya ditolong juga oleh Allah. Satu lagi janji Allah, wa yuthabbit aqdamakum. Rekomu tulung ya agamana puang Allah Ta'ala, nafat teterak ko puang Allah Ta'ala pendirianmu. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan kuat dalam beragama. Kamu tidak mudah terpengaruh oleh orang kafir. Kamu tidak mudah diseret oleh musuh-musuh Islam. Kalau kamu ditolong oleh Allah karena menolong agamanya. Jadi orang yang belum kuat, orang yang masih muda terjerumus dalam dosa, itu tandanya belum dikuatkan oleh Allah. Kenapa tidak dikuatkan oleh Allah? Karena belum menolong agama Allah. Tapahan? Nasabah yang Cina puang Allah Ta'ala yang citongan. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Aku mutulung ya agamana puang Allah Ta'ala. Pasti na tuluk ko puang Allah Ta'ala. Dan niya nafat teterak ko, nafat kejeriak ko pendirianmu, kedudukanmu
dalam beragama ini. Selanjutnya, menolong agama Allah kewajiban setiap umat Islam, bukan sukarela. Orang yang tidak menolong agama Allah bukan hanya tidak ditolong oleh Allah, tapi berdosa, celaka dunia akhirat, wal iyadzu billah. Kita wajib menolong agama Allah. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 14. Tidak apa-apa saya sampaikan, insya Allah khutbah Idul Adha nanti di Ponci, judulnya Jadilah Penolong Agama Allah. Yang mudah-mudahan tidak ada perubahan, saya yang akan membawakannya. Jadilah penolong agama Allah. Kunu ansarallah. Itu berdasarkan firman Allah dalam surah As-Saff ayat 14, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Coba. Singin na tomatepe. Orane makunrai tomatoa tomalolo pejabat rakyat. Agafi. Tau sugi tau kasiasi. Ustaz tania ustaz. Pak Galuh, Pak Dare, Pak Dangkang, kunu ansarallah. Kumuasanya lemu matepe, tulung ya gamana puang Allah Ta'ala. Madosa ki, narekodeta maelo tulung ya gamana puang Allah Ta'ala. Yakinlah. Ini kewajiban. Kunu ansarallah. Nah ini menolong agama Allah juga ya. Apa dia lemat teru ya ko dek nainum? Baik. Kemudian terakhir untuk kaidah ini karena kita mau bahas dua. Insya Allah. Semua orang beriman wajib menolong agama Allah. Akan tetapi ada yang paling wajib. Ya. Tapi jadi perhatian tak? Singinna tomatepe wajib mana ngina tulung agamana puang Allah Ta'ala. Niki engka kami nang wajib. Engka kami nang madosa. Nareko dek na tulung agamana puang Allah Ta'ala. Iga naro singinna tau mapuna iye tanggung jawab. Semua yang mendapatkan amanah kepemimpinan selain pribadinya, mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin pemerintahan, pemimpin sekolah, pemimpin instansi, pemimpin kantor, semua yang ada orang lain, ada sesama manusia yang menjadi tanggung jawabnya, itu lebih wajib menolong agama Allah daripada orang yang baru memimpin pribadinya. Dalam rumah tangga, suami pemimpin umum, maka walaupun istri juga wajib menolong agama Allah, tapi suami lebih wajib. Jadi, kalau ibu-ibu ke majelis taklim, bapak-bapak tidak, lebih berdosa bapak-bapak. Tak catat. Kalau ibu-ibu rajin mengaji, bapak-bapak tidak. Kalau ibu-ibu membangunkan anaknya, tidak membangunkan anaknya sholat, berdosa. Tapi kalau bapaknya yang tidak membangunkan, lebih berdosa lagi. Karena yang paling wajib adalah yang paling bertanggung jawab di rumah tangga. Yang paling bertanggung jawab di satu tempat. Tak paham? Semua pemimpin, kepala, ketua, agak istilah-istilah ini. Pokoknya semua. Kaidah lelena. Lanjutan ayat. Jadi di ayat 40 surah Al-Hajj tadi Allah berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuru." Majepuh wong Allah Taala tona-tona ngimailo na tulu tau tulungeng agamana. Ya. Kemudian di ujung ayat Allah berfirman,
innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Jadi tidak perlu diragukan pertolongannya. Lalu pada ayat 41 Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Nah ini dia. Siapa yang mesti menolong agama Allah secara khusus disebut di surah Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang kami beri kepemimpinan di bumi. Coba lihat, tadi semua orang beriman dipanggil untuk menolong agama Allah. Lalu dalam ayat ini disebut khusus bahwa yang menolong agama Allah yang kami beri kepemimpinan di bumi, itu artinya lebih wajib. Semakin luas tanggung jawab kita, semakin wajib kita menolong agama Allah dalam tanggung jawab kita. Apa yang mesti dilakukan oleh para pemimpin, oleh para penanggung jawab dalam rangka menolong agama Allah? Aqamus shalah, memperhatikan tegaknya salat dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya. Itu tanda penolong agama Allah, dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya menomorsatukan salat. Bukan kesibukan dunia yang dinomorsatukan. Biar bagaimana sibuknya, masuk waktu salat, hentikan semua. Ayo kita salat jamaah dulu. Salat subuh, bangunkan semua anggota keluarga. Pantau semua salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Aqamus shalah. Yang kedua, wa atauz zakah, memperhatikan keluarnya zakat. Kau gena kisi pas sekarang warang paranna mesti nafas sui, mesti na perhatikan to warang paranna tahun kaya dilalet tanggung jawabna, mesti na tanah-tanai. Itu dia barang kata bungamu, para pura no mengala, mesangki, dia odung, no mesti na odung, tahun kaya dilalet tanggung jawabna barang apa sui seke. Karena biar salat kalau tidak mengeluarkan zakat masih bahaya, karena dua-duanya rukun Islam. Dua-duanya rukun Islam. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Pemimpin yang menolong agama Allah melancarkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia sendiri berdakwah dan atau memanggil orang lain berdakwah. Jadi kalau pengurus masjid berdakwah sendiri atau mengajak orang lain, mengajak orang-orang yang ada dalam masjid untuk mendengar dakwah, memanggil ustadz untuk datang berdakwah, itu tanggung jawab pemimpin di masjid, tanggung jawab pemerintah desa, pemerintah dusun, semua mesti melancarkan dakwah. Bahkan lebih dari itu, bagaimana membendung dosa dalam lingkungan tanggung jawabnya. Wa nahau 'anil munkar. Walillahi akibatul umur. Kepada Allah lah akhir kesudahan semua urusan. Artinya orang yang menolong agama Allah akan diberi balasan oleh Allah sebagai kesudahan dari perjuangannya menolong agama Allah. Begitu para jamaah. Inilah pembahasan singkat tentang kaidah ini. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallahu may yansuru, yang dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain tentang kewajiban menolong agama Allah. Selanjutnya, satu lagi mungkin kaidah yang ke-11. Ini penting sekali, penting semua. Firman Allah tabaraka wa taala yang berbunyi, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Fasihri. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung tukang sihir dari manapun ia datang.
Bagaimanapun caranya melakukan sihir, dia tidak akan beruntung. Tidak beruntung, pasti rugi, celaka dunia akhirat. Pertama, ayat mulia ini wala yuflihus sahiru haitsu ata terdapat di surah Taha. Ini adalah rentetan kisah Nabi Musa alaihi salam yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, atau ketika melihat tukang sihirnya Fir'aun melancarkan sihirnya. Kita tahu ya, Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, Fir'aun minta mukjizat, Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, memperlihatkan telapak tangannya bersinar putih. Firaun bilang, oh musehere kak Musa, tajen nih kufafolia kufas sehere lebih hebatnya iko kamase. Nah, kan begitu ya. Setelah datang, Nabi Musa bilang, tukang sihirnya Firaun bilang, ya Musa, imma antul qiyah wa imma an nakuna awwala man alqa. Itu di surah Taha. Musa, iko gadi oleh lo mapitangi seheremu atau kami? Ini mana nge? Maka Nabi Musa ini Nabi Allah. Si senna napiang sehere na napita sehere na tukang sihir na Firaun mancaji ula. Wah, masebula. Nah, kena tahu Nabi Musa sebagai manusia biasa. Faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Lalu Allah memberitahu, memberi wahyu kepada Nabi Musa. La takhaf, innaka antal a'la. Jangan takut Musa, kamu yang pasti unggul. Apa yang kau harus lakukan Musa? Fa'alqi ma fi yaminik. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan. Talqaf ma sana'u. Namu malotto mana ngaro. Ula-ula nafas sehere na Fir'aun. Kenapa? Inna ma sana'u kaidu sahir. Nasabayya ula-ula emu itaye Musa. Tifudayana mi pas sehere na Fir'aun. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Nah, makanya Allah Ta'ala dek nang kana ule menang itu faseremu pakko gacarana. Ya ko kebenaran naoloi pasti kalah itu sihir. Akhirnya terbukti. Nabi Musa melemparkan tongkatnya langsung menelan habis ular-ular tukang sihirnya Fir'aun, dan dari situ kemudian tukang sihirnya Fir'aun dapat hidayah dari Allah, lalu beriman semua kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Nah, sekarang ayat ini bukan hanya berlaku untuk Nabi Musa, tapi sampai dunia kiamat Allah sudah menetapkan yang namanya tukang sihir, yang namanya sihir, yang namanya orang yang mengambil manfaat dari sihir pasti celaka semua. Kemudian apakah itu sihir? Singkatnya, sihir itu adalah terjadinya satu keajaiban, satu yang tidak biasa terjadi, disebabkan oleh kerjasama antara manusia dengan jin, dengan setan. Ya, kerjasama seperti ada mantra-mantra dibaca, atau ada peragaan-peragaan tertentu, ya, lalu terjadi keajaiban, misalkan suami istri tiba-tiba berantakan, itu sihir. Tidak ditahu penyebabnya. Menata pamajak nai tabaini nai ini. Menata pamajak nai talakain nai dia, itu sihir. Itu sihir. Atau sebaliknya, ngaliwak kali fapujin nai tergila-gila. Karena saya itu matoya pakai makun rai, babah. Ya aku makun rai pakai orwane untuk itu sihir. Itu kerjasama antara jin dan manusia, manusia yang tidak beres, manusia kafir, ya. Itu yang disebut sihir. Sihir ada kenyataannya, ada. Mesti kita yakin ada memang kenyataannya sihir. Ya, jangan bilang cerita mati kun kada separakan. Memang parakang itu perwujudan sihir. Memang pepok itu perwujudan sihir.
Apa sih? Patiro kanja, tuyul. Memang ada itu, ada kenyataannya, tapi tidak boleh digunakan, haram digunakan, bahkan kekafiran menggunakan sihir, kekafiran menggunakan sihir. Baik sebagai tukang sihir maupun sebagai yang disihirkan sesuatu untuk mendapat manfaat, misalkan guna-guna doti seherek mana itu asan naro fesyak tonat tulue iya. Tapi ingat, sihir tidak akan menang kalau berhadapan dengan kebenaran. Makanya surah Al-Falaq itu salah satu kejahatan yang kita perlindungkan diri kepada Allah adalah kejahatan tukang sihir. Dan riwayat yang sahih menunjukkan Nabi pernah tersihir. Nabi sebagai manusia biasa pernah tersihir. Lalu malaikat mengajarkan dengan perintah Allah untuk membaca surah Al-Falaq sambil menunjukkan di mana orang meletakkan media sihir. Lalu Nabi menyuruh orang untuk pergi membuang itu, dan akhirnya beliau tersadar kembali. Begitu. Jadi ada memang hakikatnya sihir. Manusia terbaik pun pernah tersihir, apalagi kita. Makanya kita harus memperkuat keyakinan kepada Allah sambil berdoa memohon perlindungannya, dan jangan sekali-kali menyerempet ke sihir apapun alasannya. Apapun alasannya, apalagi kalau mau jadi tukang sihir, ajak lalu. Ya. Maka salah satu bentuk sihir memasang perangkap untuk membuat orang kalau masuk di kebunnya atau masuk di rumahnya tidak bisa keluar. Perangkap gaib itu sihir, tidak boleh. Iya, ajak lalu ke pasa-pasa mapakuro. Berdoa saja, lebih baik pintunya yang dikasih berlapis-lapis. Lebih baik pagarnya yang dikasih berlapis-lapis. Iya, ya rufale kufur di sapo nang kamu tahu tolong mempe kena sapa kitu dalle nah. Iya, kalau ke halal lagi makasihnya kok kena di akhirat pikir berurusan apa boleh buat, tapi aja tas sihir. Iya, termasuk bagian dari sihir meramal-ramal walaupun tepat ramalannya tidak boleh. Karena itu kerjasama dengan jin, yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu kebenaran dibumbui 1000 kebohongan. Memang bisa ada benarnya satu, si sebu belena. Itu berat ancamannya. Bertanya-tanya saja kepada tukang ramal tidak diterima salatnya 40 malam. Dan kalau membenarkan tukang ramal, kata Nabi sudah kafir. La haula wala quwata illa billah. Jadi aja pada sahabat letu makoko megala de mupa dita pas sehere. Iya, akar ditutuki. Iya, bahkan ada kecenderungan untuk melestarikan budaya-budaya sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Yakin. De nang kanasaro pasti masyilaka itu faserelino lebih famatu di akhirat. Aja nang kamanemuni di jama. Iya. Jangan jadi tukang sihir dan bentengi diri supaya tidak terkena sihir. Termasuk membaca 3 surat terakhir, membaca doa-doa, zikir pagi dan petang, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan semua bentuk ibadah, semua bentuk amal soleh. Dan jangan ada rasa takut sedikit pun kepada sihir. Jangan ada rasa takut dalam arti keinginan untuk menerimanya. Jangan. Ajak lalu naon roiki kebimbangan, ajak lalu naon roiki keraguan. Jangan. Famega to tahu yakimui nasen nikia ragu syede nak tamai. Itu penyebab. Jangan. Dan yang namanya sihir para jamaah, bisa saja ayat Al-Quran yang dijadikan mantra-mantra. Mu ayat, hati-hati ki. Ada ustadz yang pernah saya dengar ceramahnya di YouTube. Ustadz terpercaya insya Allah. Ada temannya di Madinah,
Bayangkan, mahasiswa Madinah, penghafal Quran, kesurupan. Hai, mana kekuai? Di Madinah, di kota Nabi, penghafal Quran, belajar Islam, kenapa bisa kesurupan? Akhirnya diruqyah oleh syekh. Diruqyah, ditelusuri, apa masa lalumu? Dia bilang, sebelum saya kenal agama, saya diajari nenek saya untuk membaca surah Yusuf supaya perempuan tertarik sama saya. Itu sihir. Bayangkan. Jadi biar ayat, kalau salah niatnya, kalau diniatkan untuk berdosa dalam membacanya, bisa menjadi media sihir. Na'udzubillah. Apalagi ku di balik-balik memen nih. Yang kan nenekku riolo nafa guru ka tareka. Kada kuelo kopat dungi tawepo balik ki mubasya wal yatalattaf. Wasyih. Ye. Bahasa susangi huruf pacapa di mundrina mu faleo diolo de tetap pali-pali na toma motor apanya sihir lopo ye aja lalo jangan sembarang kato sihir ko biasa pak boting tahu na lomin lau bepa na dek na dibati-bati di fakabu bepa ada bacaan tertentu na baca tea matase bepa na roma kun raye ya ronde-onde nama colok materu. Itu sihir. Hati-hati. Itu sihir semua. Sihir. Termasuk cenin rara. Itu sihir. Mau menarik laki-laki. Melihat suaminya tidak terlalu tertarik lagi sama dirinya. Pergi di dukun-dukun. Di mandi, di apa. Jangan. Termasuk jangan melawan sihir dengan sihir. Ini penting. Karena tadi itu iya ufalisuan nami tidak boleh. Boleh bahkan harus melawan sihir dengan petunjuk Allah. Lawan sihir dengan ruqyah syariah. Bukan sihir dilawan dengan sihir. Bukan jin dilawan dengan jin, bukan. Petikan jin. Enggak karena menangi rojingnya na baliangnya iya siro ganggui. Begitu itu. Dan ada dukun-dukun begitu, mengobati orang dengan menggunakan jin. Jadi jin nafatikan. Ku menangi jin nasi ganggu rotawa jadi tiap aja. Begitu para jamaah sekalian. Yang paling aman, yang disyariatkan dan agama kita lengkap. Ada ruqyah syariah. Dan yang paling baik itu ruqyah kita sendiri yang belajar. Kita sendiri yang belajar. Ya, meruqyah diri dan biar kita tidak sakit, biar kita tidak terganggu oleh jin. Disyariatkan untuk meruqyah diri. Paling kurang dengan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 surat terakhir menjelang tidur. Ada syekh, guru kita Ustadz Mudzakir, seluruh air minumnya air ruqyah semua. Seluruh air di rumahnya sudah diruqyah semua. Subhanallah. Dibacakan ayat-ayat ruqyah. Bagus sekali kalau ada yang bisa melakukan itu. Jadi itu pembentengan dari sihir. Jadi ajak taewai seherena si bawa seher aja. Tapi lawanlah dengan memohon perlindungan kepada Allah. Lawanlah dengan rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin berdoa, ya, memperbaiki akhlak dan seterusnya. Semua petunjuk Allah mesti kita lakukan. Kenapa? Karena ini wala yuflihus sahir haitsu ata. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yuflihus sahirun. Ya toh? Sungguh Allah tidak akan innahu la yuflihus sahirun. Sungguh tidak akan beruntung para pelaku sihir. Dan pendapat yang paling kuat bahwa pelaku sihir adalah kafir. Kekafiran. Iya. Inilah dua kaidah Al-Quran, 2 penggalan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempat kita pelajari pada kesempatan ini. Wala yansurannallahu may yansuru dan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan hidayahnya kepada kita
sehingga kita semakin meningkatkan iman kepadanya, dan termasuk menolong agamanya agar Allah menolong kita pula, dan agar kita terbentengi dari sihir, terlindungi dari sihir dan melakukan sihir. Barakallahu fikum. Sekuro diala gurung asli paringerangan ri pengajian Taiwannya di Masjid Jabal Nur yang mulia ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian sekali lagi, dan mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangan. Ifagangkai ku pengajiata, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.